Hai beauties, welcome to Her Talk. Kali ini gue bakal kedatangan bintang tamu yang seru banget. Kita bakal ngobrol santai soal karir dan juga kisah-kisah inspiratif dari seorang perempuan. Dan kali ini bintang tamu kita itu merupakan dari salah satu brand lokal terkenal di Indonesia. Dan sekarang juga sedang menjadi brand consultant dan juga aktif mengaplikasikan kesehariannya tentang healthy lifestyle dan juga kesehatan di dirinya. Please welcome Ju. Thank you so much Ju udah mau datang. Thank you for having me. Nah, aku excited banget buat ketemu sama kamu karena aku yakin banyak banget orang-orang di luar sana dan wanita-wanita di sana pasti pengen dengar cerita kamu, penasaran karena aku lihat di sosial media kamu kan juga inspiring banget. Semoga ya. Ada diet ketat juga. Dari awal deh, aku penasaran banget bagaimana sih caranya kamu itu bisa membangun sebuah brand dari nol sampai boom. Langsung semua orang Indonesia tuh, apalagi wanita ya, langsung tertarik banget sama skincare itu. Boleh dijelasin gak sih fondasi awalnya itu seperti apa? Oke, sebenarnya kalau fondasi awalnya jadi funny story. Aku tuh educational background itu sebenarnya tuh finance and banking. Jadi gak nyambung sama sekali sama marketing ataupun retail ataupun beauty gitu. Cuman I've always loved the beauty industry dari dulu. Jadi cita-cita aku tuh sebenarnya dulu makeup artist. Really? Iya, cuman emang gak pernah punya kesempatan untuk kuliah gitu atau les gitu ya back then. Jadi I started my journey in the beauty industry actually 10 years ago. Jadi aku tuh di industri udah lumayan tua, udah 10 tahun gitu. Waktu itu aku nyari-nyari intern di one of the I think it's the biggest local beauty company sekarang. Terus dari situ opportunity-nya dan setelah aku lulus gitu justru pengennya karirnya tuh ke beauty gitu loh. Dan back then kalau teman-teman di sini ada yang ngikutin beauty industry lokal dari zaman dulu 10 tahun lalu tuh sinerinya beda banget sama sekarang. Kalau dulu kan ibaratnya masih baru-baru pada lahir gitu ya. Benar. Brand-brandnya gitu. Jadi I think it's just my grit and the right opportunity, right timing gitu. Maksudnya back then 10 tahun lalu aku juga gak pernah nyangka kalau industrinya bakal se-boom ini, growth-nya kayak rapid banget. And then I actually after the internship, I actually I co-founded a brand gitu ya. Salah satu local beauty juga. I was there for like almost 4 years. Habis itu baru di recruit jadi CMO di skincare yang I'm pretty sure teman-teman juga mungkin pada suka gitu ya. Benar. Long story short juga, kebetulan kita sempat kerjasama bareng waktu itu ya. Dan yang aku tertariknya itu sampai aku kira, wah ini foundernya nih kayaknya nih. Karena kamu memberikan gift-nya itu ke KOL tuh gak pernah cuma-cuma kan. Betul. Dan aku mau tanya lagi nih, turning point kamu yang bikin brand itu benar-benar bisa dikenal semua orang tuh gimana? Apakah kamu ngasih gift box-nya atau gimana? Sebenarnya marketing strateginya tuh sebenarnya cukup complicated di brand yang terakhir when I was a CMO ya. Karena gini, waktu di previous brand when I was the head marketing, itu tuh aku grow brand dari 0 ke 100. Nah di brand yang skincare ini when I was a CMO tuh aku growingnya tuh dari 100 ke 1000. Jadi itu tuh totally different game plan gitu. Nah kalau misalnya kayak tips atau caranya gimana, yang paling pertama sih pasti harus ngikutin tren banget. Karena beauty industry tuh changes-nya cepet banget. Benar. Competition-nya very high gitu. Nah kalau misalnya back then sih, kalau yang di brand yang dari 0 ke 100 itu strateginya sebenarnya waktu itu kuatnya di product development-nya. Oh my god. Karena waktu itu kan mulainya masih awal-awal banget tuh. Jadi orang masih excited masih mungkin product launches-nya juga gak sebanyak sekarang gitu. Ibaratnya teknologi belum secanggih sekarang lah gitu. Nah kalau misalnya masuk ke when I was a CMO, itu udah pasti di personal branding atau brand story si brandnya tersebut. Gitu. Udah pasti di situ, sama obviously building a community. Dan karena sebenarnya gini, kalau ngomongin skincare atau makeup itu kan udah banyak banget di Indonesia. Indonesia tuh is actually one of the fastest growing di Southeast Asia untuk beauty industry-nya. Gitu. Nah, jadi caranya pasti creating a brand story itu. Makanya kalau diperhatiin juga my skincare brand yang waktu itu tuh langsung aku shifting ke healthy lifestyle. Jadi healthy skin, healthy lifestyle. Waktu itu kita nekeninnya lebih ke situ. Jadi kamu lebih langsung mencari komunitas kah, KOL yang di healthy juga, atau langsung mau artis besar aja nih biar langsung terkenal atau gimana? Tapi kayak tertarik, aku lihat marketing strategi kamu tuh lebih ke KOL dulu deh. Sebenarnya karena memang
Ya beginilah, kalau kita ngomongin local beauty indie brand gitu, memang kebanyakan tuh sales channelnya mostly pasti dari online gitu. Lebih besarnya di online dibandingin offline distributions gitu kan ya. Jadi memang yang dilakukan adalah obviously KOL gitu kan ya, karena kita tadi sales channelnya di online, dan juga growing ini sih organic social media itu penting banget. Jadi makanya menurut aku punya brand itu juga, apalagi brand yang lahirnya di online ya, nggak bisa cuman semerta-merta tuh kayak ngepost foto estetik gitu loh. Ngepost cewek misalnya pakai kayak basi nggak sih gitu loh. So monoton banget lah ya. Betul. I mean kayak semua brand juga melakukan hal yang sama gitu, foto-foto estetik, tapi kita lebih kayak engaging the community and then strengthening our products gitu. Jadi apalagi yang terakhir itu kan skincare. Jadi skincare itu kan lebih apa ya? Orang mungkin lebih bukan takut, mungkin lebih enggan untuk nyoba-nyoba daripada makeup gitu kan ya. Karena kan kulit itu sensitif. Jadi memang yang dikuatin waktu itu adalah kayak kita kerja sama dermatologist. Jadi memang benar-benar creating products yang memang efikasinya bagus dan juga aman gitu. Oke, berarti juga harus dari, balik lagi yang kamu bilang, emang kan muka itu sensitif, jadi nggak bisa sembarangan. Dan ditambah kan harganya juga dibilang pricey banget juga tidak. Jadi masih ada standar di Indonesia lah ya. Kalau misalkan buat kamu nih, bagaimana kalau brand itu agar tidak impossible to ignore? Menurut Jo sendiri gimana? Ya itu tadi, apalagi kalau aku ngomongin beauty industry sendiri, itu kita bisa ngomong competitionnya tuh hampir perfect competition. Means what? Jadi gini, the story behind beauty industry is that pabrik tuh sebenarnya itu aja. Pabriknya terbatas, maklonnya terbatas. Sedangkan brand banyak banget, mereka launching produk setiap hari. Jadi honestly kalau kita ngomongin product differentiations, seberapa bisa beda sih satu produk dari beberapa pabrik yang sama gitu loh. Ya oke lah, mungkin bedain packaging sedikit gitu, tapi kayak ini formula sebenarnya, jadi it's almost perfect competition gitu di beauty industry. Jadi yang how for people not to ignore is definitely creating a strong brand story. Itu menurut aku penting. Jadi kalau aku ngomongin beauty industry lokal gitu, di Indonesia lah sekarang gitu ya, it's like kayak kamu tuh perempuan cantik, tapi kamu ikut pageant di mana semua perempuan juga udah cantik gitu loh. Jadi obviously you have to punya differentiations lain kan, misalnya personality atau kayak your presentation skills gitu-gitulah, itu yang juga diterapin ke brandnya. Dan menurut aku one of the strategies is definitely creating a strong community. Jadi people feel relatable to your brand gitu. Karena kalau kita ngeluarin produk, I'm pretty sure semua brand bisa keluarin produk gitu ya. Kalau kita mau inovasi, formulasi gimana-gimana, ya at this point sebenarnya everything is on the market. Jadi seinovatif apa sih yang bisa kita lakukan gitu these days gitu kan ya. Jadi ya basically creating a strong brand story. And menurut aku yang paling penting juga adalah listening to your market and consumer. Karena kadang-kadang tuh gini, brand itu tuh kebanyakan tuh FOMO gitu loh. Jadi Oke, launching, let's say zaman dulu banget lip cream, semua brand bikin lip cream. Terus launching ini, semua bikin ini. Nah, itu juga penting nanti ya, as if you wanna be a beautypreneur, untuk tidak FOMO dan benar-benar cari niche consumer kalian gitu. Nah, balik lagi nih Kak, kan kamu sempat bilang juga kan Jo, kalau kamu itu beda banget sama major waktu sekolahnya. Betul. Financial ya tuh ya. Finance, terus kamu and then ke beauty industry, itu kan belajar dari mana sih? Apakah ada ngeliat dari teman atau ngeriset sendiri nih mandiri atau ikut course juga? Sebenarnya belajarnya itu by doing sih, learning gitu. By doing ya. Betul. Cuman jadi gini, karena dulu tuh kan yang aku bilang brandnya masih sedikit, timnya masih kecil. Jadi otomatis kita harus ngerjain, satu orang ngerjain banyak job desk gitu. Palu gada ya. Betul. Apa aja lu bisa. Tapi honestly sebenarnya I think kayak kalau kamu baru lulus dan you wanna look for opportunity, jadi palu gada itu membuat kamu paling cepet pinter lah, quote and quote gitu. Because then you know everything gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau kayak marketing site-nya atau retail site-nya tuh tidak dipelajari di pendidikan formal gitu. Cuman karena memang gini loh, karena kita memang cinta industrinya. Beda lah misalnya nih, kalau aku jadi CMO misalnya, let's say perusahaan mobil ya, pasti aku gak se-passionate itu lah. Karena aku juga gak ngerti gitu kan. Cuma kebetulan industrinya aku cintai. Jadi it's also important to love some part of what you do lah. Iyalah. Maksudnya kayak gitu. Yang penting kan kamu udah passion akan hal itu. Betul. It's easier, nanti gampang belajarnya. Tapi kalau menurut kamu pribadi nih, buat anak-anak muda di sana, kalau misalkan mereka
ingin membuat bisnis, apakah perlu uangnya dulu atau networking dulu nih? Atau kedua komponen itu harus digabungkan? Nah, menurut aku yang paling penting adalah you have a strong base proposal and ideations. Oke. Menurut aku paling penting itu. Karena sebenarnya kalau ngomongin uang atau capital itu something yang bisa diusahakan dengan banyak cara. Contoh kalau kita di finance kita belajar bisa pinjem atau loan gitu ya. Bisa either ke bank, ke orang tua, ke teman, ke siapapun gitu ya, loan atau capital investment gitu. Jadi misalnya nanti pitching ke investment company gitu. Jadi either equity atau liabilities gitu aja. Jadi kalau ini agak klise sih, tapi kalau bilang kayak apakah uang tidak penting dalam bisnis? Ya penting dong, apalagi ini ya. Cuman that's not the most important thing. I think many people starting business itu karena ini it's gonna sound mungkin harsh, tapi karena ego si foundernya menurut aku. Ego si founder. Jadi kayak, jadi misalnya gini kayak, oke gue suka ini gue bikin gitu. Nah padahal dia belum mungkin ada beberapa yang belum thoroughly research apakah dia punya market untuk memasarkan si produk ini gitu. Nah kadang-kadang gitu. Jadi menurut aku paling penting adalah you have a strong base and proposal and ideations. Terus habis itu menurut aku juga penting banget ini untuk yang mau mulai bisnis untuk tahu market kamu siapa. Karena kadang-kadang kalau misalnya kayak I consult for a few brands, kayak aku tanya kayak market kamu siapa? Ya wanita usia 25, let's say misalnya dia atau let's say 17 sampai 34 tahun. Suka olahraga. Misalnya gitu atau misalnya tapi kadang-kadang mereka tuh broad banget, misalnya 17 sampai 34 gitu. Terus aku bilang, "Oke, salesnya apa? Wanita ini tuh kalau dideskripsikan tuh kayak apa? Kalau digambarin tuh kayak apa gitu loh. Karena kan beda-beda, niche-nya beda-beda. Nah, semakin niche kamu, maksudnya semakin kamu tahu niche kamu apa, it's gonna be better for your business because you really know, okay, consumer aku ini, this is the product or services that I'm gonna give to them. Karena at the end of the day, when creating business tuh, you never really sell only product atau service, bukan barang atau jasa. Tapi yang kamu sell ke mereka, kalau kamu mau itu bermakna gitu adalah experience gitu sebenarnya. Benar. Nah, menurut kamu juga nih Jo, kesalahan awal apa sih yang dilakukan oleh founder ketika membuat beauty sendiri, beauty industry gitu? Kesalahan awal founder ya. Kan banyak banget founder yang muda-muda nih. Mungkin bukan kesalahan, tapi mungkin kenapa misalnya brandnya banyak brand baru muncul, tapi banyak juga brand yang quote-unquote mati gitu, maksudnya nggak sustain gitu loh. Menurut aku kesalahannya adalah karena FOMO. Itu udah apalagi industrinya sekarang kita ngomongnya pack banget ya. Dulu orang tuh pengen bikin brand beauty karena mereka semua tuh tergiur dengan margin yang sangat besar. Karena kayak bikin lipstick cost of goods sold-nya murah ya, modalnya kayak misalnya nih ya, misalnya satu lipstick cuma 10.000. Terus this brand can sell that 10,000 lipstick untuk harga misalnya 200.000. Terus semua orang tergiur gitu loh kayak untungnya gede banget gitu loh. FOMO. Makanya kalau misalnya sempat ingat mungkin 2017-an gitu ya, ada bubble di beauty brand, semua bikin lip cream. Oh my godness. Pada zamannya gitu kayak semua brand bikin lip cream gitu. Semua literally setiap hari ada launching lip cream baru. Dan memang produk lip itu kan sebenarnya kalau kita ngelihat di industry trend tuh yang salah satu yang paling kita ngomong seksi lah di market Indonesia gitu loh, orang Indonesia gitu. Jadi itu kesalahannya adalah FOMO. Gak properly research and not knowing your consumer base, dan kayak ya FOMO gitu menurut aku. Jadi jangan FOMO. Emang kadang sesuatu hal FOMO itu kalau nggak menghasilkan ya lu nggak everlasting sebenarnya. Betul. Karena emang benar-benar harus yang benar-benar kamu yakin, passion gitu. Dan it might work gitu. Nah, terus sekarang gimana nih semenjak jadi brand consultant? Apa yang lagi Jo kerjakan nih? Boleh nggak diceritain sedikit? Kalau sekarang sebenarnya aku lagi consult for a few brands. Jadi sekarang aku tidak terikat ke suatu perusahaan tertentu. Sebenarnya ada offer next year, cuman emang this year I'm taking my sabbatical karena aku udah 10 tahun gitu di industri, jadi pengen rehat sejenak. Oh, istirahat dulu ya. Benar. Terus bedanya apa? Sebenarnya perbedaan signifikannya nggak begitu beda jauh karena portfolio atau brand yang dikasih ke aku untuk konsult tuh brand beauty juga gitu. Jadi ya gameplaynya kira-kira mirip lah, cuman I'd have sekarang jadi punya banyak beberapa waktu free time misalnya untuk kayak taking care of myself, taking care of my health gitu. Nah kan aku selalu dengar banget nih katakan di beauty industry itu kita pekerjanya berat banget. Berat. Betul.
Kalau dari kamu sendiri gimana? Berat gak sih menghadapinya beauty industry? Berat banget. Apalagi brand kan? Berat banget. Itu bener gak sih katanya sampai kayak jam tidurnya kebolak-balik, itu bener Oh, gak sih? bener, Aku sempat denger rumor kayak gitu. Benar. Jadi especially without any shades, karena I think with the enhancements of e-commerce dan I think technology juga udah has been rising especially these days, itu competitionnya makin tight karena kita bukan bersaing sama local aja, kita bukan bersaing sama multinational company aja, tapi sama Chinese brands gitu loh. Dan mereka itu, I honestly think Chinese companies itu, ya orang bisa bilang lah, oh Chinese brands tuh misalnya terkenalnya, oh barangnya nggak bagus, cuman ini doang, viral doang misalnya gitu ya, stigmanya. Cuman honestly their working ethics is incredible. I think itu yang mungkin kita perlu belajar gitu dari para pekerja di situ gitu ya. Jadi kalau dibilang kayak beauty industry berat banget, competitionnya tight banget. Kita bahkan ngomongnya udah bukan red ocean lagi, tapi udah black ocean, udah nuh banget gitu ya. Jadi ya itulah, pinter-pinter aja. Pinter-pinter membalancekan, meskipun agak sulit ya. Gitu. Nah kan karena mungkin balik lagi yang tadi kamu bilang juga kan Jo, kalau sesuatu hal yang lo cintain dan lo passion akan hal itu, ya itu akan membuat lo happy, gak jadi beban kan sebenarnya. Nah kalau misalkan kita ngeliat juga nih, Jo kan lagi aktif banget olahraga, healthy lifestyle lah. Apakah itu menjadi personal branding Jo sekarang? Atau memang udah gue emang pengen update aja di sosial media? Sebenarnya tuh kayak atau habis patah hati nih, beda. Bener lagi. Sebenarnya it started way back. Jadi tuh ini cerita ya. Jadi I've always been obese my whole life. Jadi dari kecil tuh aku selalu obesitas. Dari aku SD tuh aku sudah obesitas gitu, berat badannya. Sampai aku waktu itu I reach my highest weight. Abis itu, dan sebagai orang gendut atau obesitas, pasti kita juga sudah mencoba banyak banget diet di dunia ini, name it lah. Mau diet ini, diet itu, diet mayo, diet ini, semua udah aku cobain back then. Cuman memang kesalahannya kalau misalnya orang diet itu adalah mereka mau yang instan gitu. Benar, gak mau olahraga. Gak mau, ya biasa kayak pokoknya tuh pengennya kayak diet tanpa menyiksa, tanpa olahraga, tanpa ini, tanpa makan clean. Ya minum teh, minum obat banyak banget. Nah itu honestly gak sustainable ya, karena I've tried it. Jadi sekarang lagi ngejalanin healthy lifestyle ini karena sudah menjadi penyintas obesitas gitu, dan tahu gitu efeknya ke badan tuh gimana. Jadi apakah itu personal branding atau emang pengen update kesehariannya, dua-duanya sih. Ya. Tapi yang aku happy banget adalah misalnya ketika orang, mungkin apalagi orang yang udah tahu aku dari lama ya, kayak dulu aku tuh jalan ya, bukan lari, jalan kayak dari PS ke Sensi aja dia nyebrang, itu tuh aku udah ngos-ngosan parah, udah gak kuat gitu, karena kan berat banget nih badannya. Jadi diem aja tuh badan kita sudah menanggung beban yang sangat berat gitu. Terus misalnya teman-teman aku tahu, misalnya kayak namanya kalau orang obesitas ya, mager banget. Aku tuh kayak dikit-dikit sakit lutut, dikit-dikit kayak capek. Cuman yang aku suka sih, maksudnya ketika aku sharing my journey, and a lot of people got motivated by it, karena mereka ngeliat kayak, wah si gendut aja ini dulu bisa gitu kan. Masa aku gak bisa gitu. Jadi memberikan FOMO positif juga kan ke teman-teman kamu. Nah kalau boleh tahu, dari berat berapa kilo nih Kak? Sampai sekarang berapa kilo, turunnya berapa tuh? Iya, my highest weight waktu itu tuh 92 kilo. Oh my god. Sekarang tuh di 63, 64, 65, 63, 65 lah. Oh my god, itu kan turunnya lumayan ya. Perlu berapa tahun proses kamu untuk turunin badan itu, dan disiplin apa nih yang harus kamu lakuin? Disiplin apa? Ya, kalau sebenarnya turunnya tuh kira-kira setahun lah. Setahun, 20? Setahun gitu. Tapi sebenarnya gini, turunin berat badan tuh is one thing, tapi maintain disiplin itu susah. Itu yang lebih susah. Apalagi kalau misalnya kayak kita udah merasa quote and quote sombong ya, kayak ih udah kurus banget, fit banget. Nah, makanya kadang-kadang pujian itu tuh bisa menjadi awal kehancuran, karena kita merasa udah cukup gitu loh. Jadi kayak ih kurus banget. Kayak udah puas gitu. Benar. Makanya harus keep on improving gitu ya. Itu setahun kira-kira. Cuman ya maintainingnya yang susah. Disiplinnya adalah ya showing up aja. Kadang orang suka nanya sama aku ya, Kak minta
motivation tips untuk terus konsisten. Oke, saya sebenarnya di dunia ini tuh nggak ada lagi motivation tips or whatsoever dari orang gitu loh. Benar. Yang bisa push diri kamu tuh cuma dari kamu sendiri gitu. Jadi nggak ada. Menurut aku nggak ada motivation tips, nggak ada tips khusus. Just do it aja. Just show up gitu. Dan niat. Benar. Ya kan, kayak lu mau kurus, aku besok dietnya, besok gue mau kurus. Tapi lu yang nggak olahraga juga ya sama aja. Nggak maintain makan juga sama aja. Benar. Itu. Tapi sekarang nih, ada kaitannya nggak sih sama beauty industri kamu sendiri dan kamu olahraga? Udah ada brand juga nggak yang masuk ke kamu? Ada. Wow. Terus kebetulan terakhir di skincare brand yang aku pegang tuh waktu itu kita brandingnya lebih ke health. Kita pengennya waktu itu healthy skin, which is really close to healthy lifestyle gitu kan ya. Jadi banyak activation saya juga jadi ke arah-arah olahraga gitu deh gitu. Ada aja sih, cuman ada hubungannya nggak? Misalnya menurut aku ketika kita bisa mengalahkan diri kita sendiri gitu ya. Misalnya gak semuanya harus turun berat badan sih. Misalnya ada juga dari kurus ke bulking gitu jadi berotot gitu ya. Disiplin itu semua tuh itu translate ke semua hal yang kita kerjakan. Jadi bukan cuma kerja profesional doang, tapi kayak seluruh mindset kita aja. Gimana kita jadi manusia gitu loh. Karena ketika kita udah bisa beat diri kita sendiri, kita pasti punya self control, kita pasti punya disiplin, kita pasti punya grit gitu loh, kayak ada gregetnya gitu kan ya, untuk melakukan banyak hal gitu. Kan kamu 1 tahun nih Jo, maksudnya disiplin untuk olahraga dan juga diet itu 1 tahun. 10 tahun kebelakang kamu lebih di beauty industry. Apakah ini salah satu motivate kamu setelah tidak bekerja di beauty industry lagi, atau memang itu kebalik lagi, apakah putus percintaan atau apa nih? Jadi kamu setahun fokus olahraga dan kurusin badan. Sebenarnya ada banyak hal ya, faktor sih gitu. Cuman memang ternyata ketika beauty industry-nya sudah very packed, yang aku bilang red ocean, aku menemukan passion aku lagi karena aku bener-bener cinta sama the all about healthy dimensions gitu. Jadi dari workout, dari nutrisi gitu, dan sebenarnya aku juga pengen membantu gitu ya banyak orang yang dulunya kayak aku gitu mungkin. Yang gak pernah olahraga sama sekali, yang mungkin takut untuk mulai, yang mungkin insecure. Karena menurut aku insecure itu nyata lagi adanya. Oh, pernah gak sih kamu ngalamin hal itu? Pernah. Jujur. Pernah lah, cuman kayak gini. Ini agak spicy, ntar komen aja sih. Menurut aku, orang yang gendut atau obesitas, terus mereka bilang mereka kayak gue pede-pede aja, itu bullshit menurut gue. Karena I was there. Jadi kayak gini, gak apa-apa deh gue gendut, tapi yang penting gue bervalue kok nyi gitu. Tapi gendutnya tuh yang sampai obesitas ya, sampai waktu itu kan aku gendut banget, sampai ibaratnya menyakiti diri sendiri lah gitu. Gitu kan ya, orang bangun tidurnya susah gitu kan ya. Menurut aku itu bullshit if you love yourself doing that. Gak ada orang yang suka kayak gitu. Gak ada gitu loh. Kalau yang sampai parah ya kayak aku gitu loh. Cuman jadi sekarang gini, menurut aku ada 2 hal. Semua itu susah. Now working out and showing up and be consistent is hard. And being obese is also hard gitu loh. Now you gotta choose your heart aja. Kamu mau susah yang mana gitu. Karena dua-duanya susah. Kamu obesitas tuh susah. Working out segala macam juga susah, sampai nangis-nangis juga gitu. Now you gotta choose your heart aja, menurut aku gitu sih. Benar-benar. Ya maksudnya ada harga yang dibayar lah ya dengan olahraga atau menjaga apapun itu. Ketika sesuatunya jadi, itu akan membuat kamu lebih 2 kali lebih happy menurut aku. Betul. Tapi kan kadang juga banyak orang bilang kayak, gak apalah yang penting gue sehat. Tapi ya gue gak mau jaga makan gue, yang penting gue sehat. Menurut kamu gimana? Menurut aku sehat itu dimensionnya banyak banget gitu loh. Jadi kadang-kadang, nah ini juga penting sih. Menurut aku orang kurus juga belum tentu sehat. Orang yang tidak obesitas belum tentu sehat. Karena ibaratnya kita kalau check up kayak jeroan tuh dalam ya, yang gak kelihatan gitu kan ya. Itu tidak kelihatan di kasat mata gitu. Jadi kayaknya kurus gitu loh. I had a friend skinny fat. Iya, bisa skinny fat. Dia lebih kurus dari kamu bahkan ya. Jadi kurus gitu, kurus banget. Visceral fatnya kayak 14 atau 16 gitu. Jadi dia makannya kita bilangnya jorok lah gitu. Terlalu banyak makan yang kolesterol gitu. Nah itu dia shock juga gitu. Karena kayak lah kirain selama ini fine-fine aja gitu kan gitu. Jadi health dimension tuh sebenarnya banyak banget. Bener nih, a certain body type memang misalnya oh dia kurus artinya dia sehat, dia berotot artinya dia sehat. Belum tentu juga. Cuman kalau kamu obesitas itu sudah pasti tidak sehat. Kalau obesitas ya yang morbid ya gitu, dan you don't do any
kind of sports. Karena misalnya kita tahu ada misalnya kayak atlet, let's say sumo memang badannya lebih besar gitu. benar. Kayak atlet angkat beban gitu yang strongman badannya lebih besar. Tapi kan they're active at something gitu loh. Udah pasti nggak sehat. Jadi ya kalau kamu merasa fine-fine aja, baik lagi menurut aku, ini aku ngomong jangan dibully atau di ini ya. Karena aku ngomong berdasarkan pengalaman aku sendiri sebagai orang sangat gendut. Menurut aku kita ngomong kayak nggak apa-apa kok kita gendut tapi kita sehat. Nggak, itu denial. Denial ya, untuk menghibur diri lo sendiri aja. Itu aku ya, nggak tahu yang lain percaya atau apa begitu atau enggak. Cuman speaking from my experience itu denial kayak gue cantik kok, gue bervalue kok gitu-gitu. Tapi sebenarnya you're insecure. Sebenarnya I was insecure. Very insecure. Cuma orang waktu itu ngeliatnya kayak pede banget ya. Itu tuh mask sebenarnya. Iya. Nah, next nih, what's next? Apa yang mau Uju lakukan di dalam dekat-dekat ini? Kan kamu lebih ke olahraga kan sekarang. Iya. Lagi apa goals selanjutnya nih yang pengen kamu capai atau kamu achieve apa nih Jo? Goals selanjutnya sebenarnya aku tuh udah ada beberapa offer untuk jadi kayak di beauty lagi. Jadi mungkin next year mungkin aku akan come back. Tapi this year aku mau challenge diri aku lagi, kayak misalnya kan dulu aku pure weightlifting, sekarang aku ada hybrid training. Jadi aku dari start lari gitu. Personal achievements buat aku karena dulu aku lari 100 meter aja aku gak kuat gitu ya. Iya. Terus kebetulan aku juga ada beberapa offer, puji Tuhannya itu dari healthy brands juga. Jadi itu mungkin aku lebih excited ya. Karena sebenarnya no shit to beauty industry. Beauty industry Indonesia mantep banget. Cuman persaingannya udah lumayan bikin sesak napas. Benar. Gitu. Jadi mungkin dua itu managing itulah kayaknya. Tapi kalau misalkan dikasih pilihan nih, what the first thing you do and the one things you never repeat ketika kamu di beauty industry? Oh, kesalahannya balik lagi ke tadi aku bilang, aku gak mau FOMO. Karena back then ada juga beberapa yang kayak launches yang aku lakukan karena pride gitu. Kayak masa brand itu keluarin, kita gak bisa keluarin sih, Gak mau kalah. Iya gak mau kalah. Tapi sebenarnya setelah kita pikir-pikir, market kita tidak harus di selalu situ. sama brand yang keluarin produk itu. Benar. Dan itu very costly. Makanya kayak sebenarnya uang sekolah kehidupan kan lebih mahal daripada uang sekolah kita di pendidikan formal. Mahal banget gitu. Jadi mungkin itu sih. Itu menurut kamu ya. Nah, tahun depan kamu bakal comeback. Terus bagaimana dengan Hyrox ya? What next? Kamu Hyrox kapan sih? November. Nah itu kenapa bisa tiba-tiba Hyrox? Nah, sebenarnya honestly speaking itu kayak early this year tuh I was depressed gitu. I was depressed because one thing or another, ada work, ada relationship problem, ada family problem banyak gitu. Terus I feel like I lost myself. Jadi itu karena aku orangnya lumayan suka mencari hal baru dan mencoba hal baru. Nah aku lihatlah si Hyrox ini. Terus aku research apa sih Hyrox ini. Karena dia selalu ngomongnya hybrid gitu kan. Jadi ada larinya, ada station. Saya tuh biasa pakai weights gitu, pakai beban. Terus aku bilang, oke, aku coba pertama kali aku muntah gitu. Pasti. Karena nggak pernah kardio kan. Nah terus aku cuman begitu aku jalanin segala macam dan eventually sekarang I'm signing up for the race. Aku cuman pengen buktiin lagi ternyata kalau kita mau achieve apapun di dunia ini kita bisa asal you're consistent about it. I think kayak gitu. Karena the old me or kayak even my old friends wouldn't even think kayak aku bisa ikut Hyrox gitu. Tapi ternyata aku bisa. Gak tahu sih nanti finish atau nggak. Semoga finish ya. belum race juga. Cuman jadi aku pengen buktiin aja kayak kita bisa kok achieve apapun yang kita mau di dunia ini kalau kita want it enough and you try hard enough and you be consistent about it. Ya betul. Dan sekarang kan juga memang banyak juga kan Jo, wanita-wanita di Indonesia itu yang mostly larinya ke olahraga karena putus cinta atau depres. Aku juga sama seperti itu. Oh, start lari karena putus cinta. Karena itu, karena every woman lah ya pasti punya problemnya macam-macam. Cuman balik lagi kamunya mau positif ataupun negatif kan. Itu udah. Terakhir nih, aku boleh minta gak mantra kalimat dari kamu buat founder-founder muda ke depan yang ingin terjun ke beauty industry itu apa? I think this particular thing is what keeps me going sih. Mantranya adalah consistency eventually will beat everything. Everything tuh di sini apa? Kita ngomong kepintaran, skill, banyaknya capital, apa segala macam gitu loh. Consistency will beat everything. Cuman memang being consistent itu memang tidak gampang. Doing the same thing, ketika misalnya even you don't feel like it, even when the world is hard, even the competition is hard, but ini berlaku buat semuanya sih. Either you're a founder, either you're a person.
percaya deh, kayak ketika kamu tekun, ketika kamu konsisten, dan you'll get it somehow. Memang cuman timingnya nggak ada yang tahu, ngerti nggak? Timing orang beda-beda. Ada yang dapetnya cepat, ada yang dapetnya lama, bertahun-tahun mungkin baru dapat kliknya, and it's okay. Karena I think especially women ya, the only competitions that you should have is only with yourself gitu loh, not with anybody gitu. You shouldn't compare your progress with anyone karena everyone has their own journey. Meskipun memang susah dengan social media and everything gitu. Kadang-kadang obviously kita compare kan, nature manusia pengennya compare Pasti. gitu kan ya. Cuman inget lagi aja, memang yang penting kamu berprogres dirimu sendiri tuh better each day, and you're fine, you're on the right track. Love it banget ya, maksudnya bisa ngobrol langsung sama kamu. Jo, thank you so much. Kita mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow us di Heart Talk by Heart Network. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.